Oke guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Jadi hari ini kita akan coba menganalisa 4 saham nikel yang diantaranya Inco Antam Tins Harum. Kenapa? Karena di tanggal 22 Juli di Jumat saham nikel ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan gitu ya. Jadi kita tertarik kayaknya ini apakah waktunya beli atau belum. Jadi teman-teman simak sampai akhir, jangan sampai enggak. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekarang kita langsung lihat ke chartnya dari Inco nih. Jadi hari ini kita ngelihat saham nikel naik luar biasa ya. Hari ini Inco kita lihat Inco rebound nih ya dari 15 Juli. Jadi kita lihat nih 15 Juli ini gue sempat lihat ini di sini ada supportnya. Supportnya dilihat dari mana? Dari yang histori sebelum-sebelumnya nih. Ya, di area-area ini supportnya ternyata beneran Inco rebound. Tapi reboundnya belum meyakinkan waktu 19 Juli. Nah, hari ini di tanggal 22 Juli, Inco ditutup dengan candle hijau gede dan volumenya di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata dari sebelumnya. Bagaimana sih Inco ke depannya? Nah, teman-teman, bagi yang teman-teman belum punya, ya boleh buy juga selagi candlenya Inco ini masih ditutup di atas MA200. Nah, ini kan MA200 nih. MA200 ini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman bingung apa itu MA200, bagaimana cara munculinnya, ya nanti gue akan jelasin di video selanjutnya. Nah, tapi intinya Inco berhasil ditutup dengan closing di atas MA200 yang kemungkinan Inco beneran ada tanda reversal. Bisa sampai mana? Kemungkinan besar bisa sampai sini dulu minimal. Nah, karena kan sini resistnya nih 6.200 potensinya. Kalau misalkan bener Inco bisa breakout dari sini, ya minimal dia mesti ngelewatin resist yang di sini nih MA100 dan MA200. Atau kalau misalkan kita tarik garis lagi, ini adalah support lama dia yang sekarang. Nah, ini support lama dia yang sekarang jadi resistnya dia. Dia harus bisa kuat menuju ke sana ya. Nah, kalau misalkan ini gue hapus, ya Inco mesti bisa sampai sini. Kemungkinan terbesarnya Inco bisa ke sana kalau misalkan dia dilanjuti dengan rally yang lumayan dengan volume yang lumayan. Oke, nah itu untuk Inco. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan ini menarik sih menurut gue. Coba kita lihat dari stokastik dan MACD nya Inco ini golden cross dan golden cross di sini. Ya. Nah, ini dari Inco. Mantap. Nah, selanjutnya kita coba lihat ke saham nikel yang lainnya yaitu Harum. Harum Energy. Nah, Harum ini kita lihat dia ada pola double bottom ya. Double bottom itu ya itu ya. Nah, double bottom ini coba kita tarik kotakin lagi, ini jadi bisa double bottom ya. Oke, nah si Harum ini dia breakout bikin pola double bottom ya, atau bisa dibilang banyak yang bilang juga ini adalah ya cup and handle ya. Silakan, yang penting intinya ini neckline, ini dia bottomnya beneran support di support ini kena ya kan. Kita lihat terus Harum juga dengan volume yang lumayan gede, hari ini dia closing di atas ini. Nah, untuk potensinya kita bisa lihat potensinya si Harum. Kalau kita tarik dari jarak ini ke sini, ya memang sih belum terlalu menarik Inco gitu kalau menurut gue pribadi. Tapi Harum bisa berpotensi ke 1725 gitu ya. Coba kita lihat lagi dengan stokastik dan MACD-nya. Nah, stokastik dan MACD-nya dia golden cross ya, dia naik. Jadi masih ada potensi ke 1725 atau 1730. Nah, teman-teman silakan dipertimbangkan gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari MA50-nya, dia masih dead cross sama MA100-nya. Ya hopefully sih si Harum ini bisa menunjukkan kenaikan yang signifikan ya. Kenaikan yang signifikan. Nah, seperti itu untuk view dari Harum. Kalau misalkan kita lihat lagi ya, Harum ini resisten yang harus dilewati dulu, ini supportnya dia. Ya, dia harus ke sini ke resisten ini. Ya minimal dia harus mencapai target double bottomnya dulu di 1725 gitu ya. Gua ketikin deh. Targetnya 1725. Target double bottom. Target dobot ya. Target dobotnya di sini. Tapi kalau misalkan dia kuat gitu ya, atau dia koreksi dulu ke neckline terus dia melanjutkan kenaikan, target terutamanya bisa di 1835. Coba gue ketikin lagi, targetnya bisa di 1835.
setelah itu 1835 kalau memang dia berhasil, kemungkinan terbesar ya dia bisa menguat sampai di area 2000 sini. Seperti MA200-nya itu di 2000. Nah, itu adalah pandangan untuk Harum gitu ya. Nah, selanjutnya yang paling kita kenal Antam. Antam. Oke, nah kita lihat view-nya Antam. Oke, kemarin ini gue sempat coret-coret sedikit gitu ya. Coba gue hapus dulu. Jadi Antam ini kita lihat di sini ada supportnya ya, support di 19 Januari 2022. Kemarin dia breakdown support gitu ya di 13 Juli dengan volume yang lebih gede. Jadi gue pikir Antam itu harus dilupain dulu karena dia breakdown. Nah, hari ini Antam closing menutup dari supportnya dia yang ini, tapi yang sayangnya adalah volumenya lebih gede sih, lebih gede, cuman kayak kurang yakin. Tapi potensi, tetap ada potensi. Kalau emang dikasih koreksi ke sini dulu ya barulah kita boleh entry. Kalau gue pribadi sih gitu ya. Terus targetnya bisa ke sini. Oke. Ke resisten terdekatnya dia di 2000 ya, area-area sinilah 2080 sampai 2100. Ya, kalau misalkan emang si Antam ini koreksi gitu ya, kita boleh entry. Nah, silakan diukur gitu ya, waktu kita entry di sini stop lossnya berapa. Bisa stop lossnya kalau dia breakdown dari sini atau 12%. Nah, targetnya bisa ke 22% ya. Risk and rewardnya teman-teman silakan ukur sendiri gitu ya. Kalau misalkan itu yang untuk stop loss yang inilah ya, normatif lah ya. Kalau close di bawah ini berarti dia jadi downtrend lagi. Tapi kalau emang mau scalpingan, stop loss dekat juga boleh di 5% sini ya. Kalau dia turun di 1625 ya berarti dia melanjutkan ke penurunannya, berarti ini cuma dead cat bounce ya, semoga enggak. Kalau misalnya kita lihat lagi dari polanya, ini si Antam ini membentuk salah satu pola yang ascending triangle ya. Ini ascending triangle tuh ya, dia breakout dari ascending triangle. Kalau kita ngeliat pola dari ascending triangle, berapa sih targetnya? Targetnya bisa kita lihat di sini. Jadi kalau memang sekarang ini kondisi di TP-TP cepet ya teman-teman, boleh lah lirik Antam, berarti ya minimal dia targetnya sampai sini dulu nih, 1890, 8% lah ya, 8% kalau misalkan kita dikasih koreksi ke neckline. Ini target ascending triangle, berarti gue tulis 1890 target triangle. Oke, nah ini target triangle segini. Teman-teman silahkan ukur. Kalau kita lihat MACD dan stokastiknya emang udah di jenuh jual ya, berarti udah waktunya membeli gitu. MACD juga golden cross, maka menarik. Kayaknya nickel menarik semua nih kalau kita lihat view dari sini ya. Teman-teman silahkan pilih satu atau dua aja, jangan semuanya. Kalau mau diverifikasi nggak apa-apa. Nah sekarang kita tins ya, satu lagi tins. Nah, kita lihat, nah tins juga sama. Kemarin kan dia sempet downtrend ya. Ini lihat ya, polanya masih golden. Dead cross. Polanya dead cross. Kali ini gue tarik lagi rectangle ya, seperti ini lah. Polanya tins sebetulnya nih, kalau teman-teman lihat ini rapi. Rectangle, pas jebol ya, terus dia balik lagi ke rectangle gitu. Nah, dia breakout tapi dia turun lagi. Dia masuk ke rectangle lagi, jebol ya, turun terus gitu ya. Nah sekarang si tins ini sama ngebentuknya pola reversal, hopefully reversal. Dia masuk ke rectangle lagi. Apakah dia bisa melanjutkan kenaikan ke rectangle itu minimal segini? Ya kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari pola ini, sebentar kita lihat ya. Oke, ini coba kita lihat. Ya, ini kita bisa bilangnya double bottom juga ya. Oke, sorry gambarnya agak berantakan. Nah, begini ya. Ini kan neckline nih, berarti ini neckline ya kan, neckline ini dia closing. Nah teman-teman bisa lihat nih langsung cash aslinya gitu ya. Ini neckline, ini kan gue tarik, nah sip, warnanya ganti kali ya. Dia kesini koreksi naik dia breakout dengan closing candle doji, besoknya dikasih turun tuh merah, dikasih turun merah. Nah biasanya ya kita boleh buy di sini nih, buy di sini dengan stop loss di sini gitu ya. Terus buy merah, terus dia rebound naik hari ini. Coba kita lihat volumenya ya rata-rata lah, di atas rata-rata sedikit. Nah kalau misalnya kita melihat dari target double bottomnya, kita coba tarik ya, double bottomnya ya segini lah
berarti di area 1480 sampai 1500 lah ya. Gua ketik 1480 sampai 1500. Oke, ini untuk target teens. Kalau misalkan emang dia benar-benar kuat naik ya, hopefully sampai ke EMA 200 nya. Nah 1480 sampai 1500 ini dilihat dari jarak neckline ke double bottomnya, dan juga bisa kita lihat dari sini. Ini kan supportnya dia nih, ini supportnya dia ya. Coba kita tarik set. Nah supportnya ini berada di area-area TP ini juga. Jadi teman-teman kalau mau teens ya areanya mungkin bergeraknya sampai situ aja. Kemungkinan sampai situ. Nah itu view-nya. Nah, terus kalau lihat MACD sama stokastik sama-sama semuanya golden cross. Oke. Jadi teman-teman, itu adalah analisa 4 saham unggulan ya. Sebetulnya kan ada banyak saham-saham yang gerak di bidang nikel. 4 saham ini sering kali sangat liquid lah. Yang sering kali ini diincar sama banyak orang karena market cap-nya besar. Dan ini adalah view dari gue, semoga bisa membantu teman-teman semua. Hopefully teman-teman kalau misalkan emang suka dengan analisa-analisa seperti ini, teman-teman boleh bantu untuk subscribe dan like, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan boleh juga bantu agar channel ini makin berkembang, share juga ke teman-teman yang lain. Kalau misalkan ini mau dapat manfaat lah, boleh juga di-share supaya channel ini bisa berbagi berkat untuk banyak orang. Oke, terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.